Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Humaidi MHI yang senantiasa kita harapkan barokah ilmunya. Yang kami hormati Ustadz Insinyur Abdul Hakim MM selaku pembina Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung. Yang kami hormati Bapak Dr. Samsul Rizal MSI selaku Sekretaris Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung. Yang kami hormati Bapak Vigo Nauli Napitupulu SE MSc sebagai Bendahara Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung. Kepada segenap pengurus dan panitia penyelenggara acara kajian bulanan keluarga besar Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustazah seluruh manajemen di bawah naungan Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung, dan yang kami banggakan dan kami sayangi Bapak Ibu Ustadz Ustazah beserta karyawan dari semua jenjang unit Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung yang hadir pada kesempatan hari ini. Rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam zona online maupun offline yang penuh dengan berkah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin ada yang di tempat di rumah masing-masing, atau ada yang masih di kantor, atau ada yang di masjid. Wallahu alam, mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, sebelum acara pada kesempatan sore hari ini kita mulai, izinkan kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan hari ini, Sabtu 15 Juli 2023, bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan tema Sambut Muharram 1445 Hijriah, momentum memaknai pendidikan dan dakwah dengan semangat hijrah. Masya Allah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah lantunan kalam ilahi tilawah Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan pembina Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung, acara keempat yaitu penguatan majelis oleh Kepala Departemen Pembina Pesantren dan Quran, kemudian acara selanjutnya adalah taujih, acara kelima yaitu doa, dan acara terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu Ustadz Ustazah hadirin yang kami hormati, demikian susunan acara kajian bulanan Yayasan Darul Hikmah Raja Besar Lampung yang akan berlangsung pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara ini dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian melanjutkan acara kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sarodin. Apa sudah siap Ustaz Sarodin? Alhamdulillah. Kepada Ustaz Sarodin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا Tuh, Bobo Boy. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah, selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mic-nya. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan di hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustadz Sarodin. Melanjutkan acara ketiga adalah sambutan. Sambutan pada hari ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung oleh Ustadz Dr. Andes Sunardi MPD. Kepada Ustadz Sunardi kami silahkan. Cek sound bisa terdengar ya? Cek. Cek suara bisa dengar? Terdengar Ustaz, terdengar. Terdengar Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sepertinya ke list sehingga tertutup, Ustaz. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ya.
Sudah. Udah, yang saya hormati Bapak Ibu para manajemen, Bapak Ibu para peserta taskif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Segala nikmat-nikmat yang kita butuhkan Allah penuhi, ya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang selalu berguna untuk masyarakat, untuk dimanapun kita berada. Salam dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabatnya, para mujahid-mujahidnya, para pengikut yang senantiasa istiqomah meniti risalah ini, menegakkan risalah ini, mendakwahkannya berbagai jalur. Kalau kita jalur pendidikan, insya Allah ini akan mengantarkan kita pada perjumpaan kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di surganya. Kelak, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, taskif kita pada sore hari ini dalam rangka yang pertama untuk menyambut tahun pelajaran baru, yang hari ini tadi sudah dimulai seluruh rangkaiannya, yaitu masa orientasi orang tua, MOOT. Kemudian Senin besok semua sudah berjalan, semua aktivitas pembelajaran dari MPLS dan seterusnya sudah mulai berjalan. Dan 2 hari setelah itu ada satu momentum yang menjadi tonggak sejarah umat Islam, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Momentum itu harus kita maknai bukan sekedar perpindahan tempat, bukan sekedar perpindahan para sahabat dari Mekah ke Madinah, tetapi jauh lebih daripada itu. Prinsip dan kaidah hijrah adalah semangat perubahan dari kondisi semula yang kurang menguntungkan, yang kurang baik, yang kurang berpihak pada Islam, kemudian berhijrah menuju negeri Madinah Munawarah yang Allah terangi, Allah cahaya, sehingga dakwah Islam bisa berkembang dan sampai kepada hati dan dada kita semuanya. Sebelum hijrah ke Madinah telah didahului beberapa hijrah ke Habasyah, ke Taif dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sebuah etos kerja, sebuah kinerja, sebuah upaya tidak boleh berhenti ya sebelum tujuan itu tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memaknai bahwa semangat hijrah itu kita jadikan momentum kita dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik, sebagai manajemen, sebagai pengurus, ya, sebagai insan pendidikan, maka yang harus kita tangkap roh spirit dari hijrah itu adalah bahwa esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun pelajaran 23, 24 harus lebih baik daripada 22, 23. Ya. Nah, oleh karena itu dalam rangka untuk perubahan itu, dalam rangka untuk menyambut semua perubahan-perubahan positif itu, mari kita berkemas, mari kita mempersiapkan jiwa raga kita, mari kita siapkan semua yang kita miliki. Ya, sebagaimana para kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka menyiapkan berbekalan, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan panjang itu. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan sebuah perubahan ke arah lebih baik lagi. Pendidikan tidak bisa diukur dari generasi ke generasi, tapi dia sepanjang hayat, sepanjang peradaban itu. Perjalanan yang sangat panjang sekali menghantarkan kepada kehidupan madani. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, momentum taskif ini adalah bagaimana kita bisa menanamkan, menyerap ruh dari jihad itu, yang kalau dalam Al-Baqarah 182 tadi adalah bahwa orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah di jalan Allah, ya, itu adalah orang-orang yang mendapatkan menginginkan rahmat Allah dan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, etos kerja, kinerja kita semuanya adalah bukan semata-mata sekedar mendapatkan keuntungan duniawi, tapi jauh daripada itu yang kita inginkan adalah makna dari sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan di akhirat, rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kecil, dunia ini remeh-temeh, tapi akhirat itulah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati,
sekali lagi dalam makna hijrah yang kita peringati dalam taskif ini adalah mari kita bersiap-siap untuk meraih masa depan lebih baik. Kita tinggalkan semua hal yang kurang baik di tahun 2223 dan mari kita terus berbenah untuk perbaikan-perbaikan di tahun 2324 nanti. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, apa amanah yang kita jalankan itu bukan itu yang nanti yang akan Allah berikan ganjaran pahala, tetapi adalah sejauh mana kita berkontribusi, kita bekerja dengan ikhlas, kita bekerja dengan penuh muhasabah atau mawas, dan kita menuntaskan semua pekerjaan kita itu, sehingga Allah SWT yang akan melihat pekerjaan kita, Allah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita semuanya, dan Allah SWT yang menilai apakah kita layak mendapatkan rahmatnya, ampunan dan surganya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sesungguhnya makna hijrah itu. Oleh karena itu, spirit hijrah yang nanti sekali lagi tanggal 1 Muharramnya adalah tanggal 20 bulan Juli besok bertepatan dengan hari ketiga kita masuk dalam tahun pelajaran 2024. Mari kita gali spirit hijrah itu di dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewajiban kita di Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Selama spirit hijrah itu ada, selama semangat hijrah itu ada, maka progres kita, yayasan kita akan semakin besar, akan semakin tumbuh. Yang salah satunya adalah alhamdulillah biiznillah ada seorang agnia yang akan mewakafkan tanahnya kurang lebih 2 hektar untuk kita kelola. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menunjukkan etos kerja kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita, maka Allah pun juga akan semakin banyak memberikan amanah-amanah pada kita. Akan semakin banyak orang yang akan menitipkan hartanya kepada kita. Semakin banyak orang menitipkan anaknya kepada kita untuk kita didik dengan semua harapan kita dalam bingkai Qur'ani, berkarakter dan berprestasi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan supaya nanti lebih luas lagi materi dari Ustadz Humaydi. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu yang ada di pengurus, Bapak Ibu yang ada di unit para manajemen, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu semua yang ada di room Zoom kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum ditutup, ini guyon aja. Saya pikir tadi saya nggak jadi ngasih sambutan karena dari absen oleh MC tadi itu. Ya, ternyata jadi juga gitu ya. Ya. Karena ada Pak Samsul, ada pembina gitu. Nah, saya nggak di absen, tak pikir nggak jadi untuk sambutan. Ternyata jadi. Ya. Ini guyon aja ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Sunardi atas sambutannya. Alhamdulillah Ustadz, tadi sempat saya sebutkan Dr. Andes Ustadz Sunardi. Alhamdulillah tadi sudah tersampaikan di acara pembukaan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di acara Zoom webinar ini. Insya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, melanjutkan acara keempat, yaitu penguatan majelis oleh Ustadz Ibadur Rahman SSI MPD. Kepada Ustadz Ibad kami persilahkan. Langsung dari sini ya. Masuk suaranya? Masuk ya, baik. Masuk. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai materi oleh Ustadz Humaydi, izinkan kami dari Departemen Dakwah Pesantren dan Pembinaan Al-Quran menyampaikan beberapa hal penguatan terkait dengan majelis kita. Yang pertama, Asatidzah, aslinya kita merencanakan majelis ini offline ya, cuma berhubung ada agenda yang semuanya harus berjalan, maka kita pilih majelis ini menjadi online. Walaupun demikian, agar terjaga keberkahannya, karena memang aslinya majelis ilmu itu offline ya, Asatidzah. Jadi meskipun kita laksanakan online, mudah-mudahan
suasananya tetap suasana offline. Bagaimana? Yakni dengan cara kita jaga adab-adabnya. Bagi yang tidak ada kendala sinyal, silahkan on cam ya sebagai tanda hadir dalam majelis. Kalaupun ada bagi yang terkendala sinyal, silahkan off cam namun tetap menjaga adab-adab majelis. Kemudian agar majelis kita ini berjalan dan ilmu di dalamnya mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa disampaikan lagi ke orang lain, mungkin izinkan kami mengingatkan 3 hal yang harus kita jaga dalam setiap majelis kita. Yang pertama, istimak. Ya, karena Allah meminta kita fastami'u, ya, disimak ya. Fastami'u itu nyimaknya dengan penuh kesungguhan, tidak disambi ya, tapi memang betul-betul niat untuk menyimak. Yang kedua, wa ansitu. Allah meminta kita insat ya, bukan hanya menyimak dengan kesungguhan tapi juga mengurangi pembicaraan, mengurangi obrolan ya. Jadi wa insat ya. Jadi betul-betul menyimak, karena kalau nyimaknya sambil ngobrol ya mengurangi ya. Kemudian yang ketiga, agar terjaga keberkahan majelis kita upayakan mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang kita cintai karena Allah, Ustaz Kumaidi. Mungkin itu saja, Ustazah. Selamat menikmati. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa bermajelis secara offline ya, bisa face to face, bisa menyapa, bisa bercengkrama dengan saudara-saudara kita di yayasan yang kita cintai ini. Tapi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah khair kepada Ustadz Ibad yang sudah menyampaikan terkait dengan penguatan majelis hari ini. Seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sunardi, bahwasanya kita hari ini senantiasa hijrah di setiap waktunya. Hijrah menjadi lebih baik lagi, karena orang-orang yang beruntung itu ketika hijrahnya adalah esok hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik lagi daripada hari ini. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi sudah disampaikan Ustadz Sunardi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ibad juga tentang beberapa adab istimak, wa'an situ atau mengurangi obrolan, kemudian mencatat. Insya Allah mudah-mudahan di dalam forum ini, majelis ini senantiasa dinaungi oleh Allah berbagai macam malaikat yang nantinya akan memberikan naungan kepada kita semua, keberkahan untuk ilmu kita insya Allah SWT. Baik, Ustazah rahimakumullah. Selanjutnya acara adalah doa. Pada kesempatan hari ini doa akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Dahlan. Ustadz Ahmad Dahlan sudah ready? Baik, kepada Ustadz Ahmad Dahlan kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah ataupun ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Umayyi, kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada kesempatan sore hari ini, kemudian doa-doa di hati bapak-bapak dan ibu-ibu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengadahkan tangan kita, kemudian memberhentikan aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ya Allah ya Rabb, pada kesempatan sore hari ini kami dari Yayasan Darul Hikmah Keluarga Besar Yayasan Darul Hikmah Raja Basalam mengadakan pengajian rutin ya Allah. Pada kesempatan hari ini kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami ya Rabb, dosa-dosa para panitia ya Rabb, dosa-dosa para orang-orang yang telah berjasa ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, sebentar lagi akan memasuki tahun baru ya Allah, tahun baru 1445 Hijriah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi yang baik ya Allah. Mudahkanlah proses kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam segala hal, baik guru-guru kami dalam mendidik anak kami ya Allah, maupun seluruh guru dan karyawan. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah segala aktivitas kami ya Allah, karena sesungguhnya segala aktivitas yang kami lakukan ini kami niatkan untuk mendapatkan ridho dan barokah dari-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam aktivitas kita dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran katsiran kepada Ustadz Ahmad Dahlan yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita aminkan diijabah oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada satu pantun, Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Ke pasar membeli buah apel warnanya merah. Alhamdulillah banyak jamaah. Semoga acara ini jadi berkah. Amin. Baik, terima kasih hadirin hadirat rahimakumullah. Tibalah saatnya akan kita dengarkan bersama taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Humaydi MHI yang merupakan rangkaian acara selanjutnya. Kepada Ustadz Humaydi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Sunardi, Ustaz Samsul dan asatidz yang lain, BPY, hadir tadi disebut Ustaz Abdul Hakim. Ini kan tadi ada sesi beliau. Nggak ada.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya saya di depan laptop ini di studio ya, agak grogi. Saya mulai dari tentu peristiwa hijrah ya, yang peristiwa itu tentu tidak main-main ketika disepakati dalam konsensus ketika Umar Ibn Khattab dapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari, yang surat ketika beliau menjadi kepala negara dapat surat resmi ucapan selamat atau ada kabar penting tapi tanpa ada tanggalnya, tanpa ada tahunnya, dan ditulisnya kapan, sampainya kapan ini tidak jelas. Maka Umar Ibn Khattab kemudian memberikan satu ide brilian. Kita harus punya kalender sendiri. Jangan tergantung kepada atau ikut yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah banyak kalender, tak penanggalan, tapi tidak independen. Dari peristiwa itu disyurokan dengan banyak sekali ide-ide. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Nabi, bagaimana kalau dimulai dari tahun peristiwa peperangan tertentu, bagaimana, dan seterusnya. Tapi Umar Ibn Khattab memilih hijrah ini, ya, peristiwa ketika Rasulullah SAW meninggalkan Makkah menuju Madinah. Dan ternyata ini pesan yang luar biasa. Sebab yang hijrah itu adalah orang-orang yang lulus dari segala ujian dahsyat keimanan. Bagaimana orang-orang bisa meninggalkan semua relasinya, semua keluarga terdekatnya, semua yang dia usahakan dari pekerjaannya, semuanya ditinggalkan demi mempertahankan iman. Tentu ujian-ujian itu dimulai dari penindasan dengan segala macam kekejaman, kekufuran. Kita tahu bagaimana keluarga Yasir, bagaimana keluarga Bilal, bagaimana keluarga-keluarga orang-orang lemah. Bahkan jangankan orang lemah, Rasulullah SAW sendiri pun mengalami demikian dahsyat, ya, tekanan-tekanan kekufuran. Nah, inilah orang-orang hebat yang tidak main-main pendidikannya. Pendidikan Nabi SAW yang beliau hadirkan untuk para sahabat, ini pendidikan yang dahsyat luar biasa. Nanti dibuktikan bagaimana mungkin dalam satu peperangan yang face to face, berhadapan, yang ini saling bunuh, saling menghabisi nyawa lawan. Lawannya itu adalah keluarganya sendiri. Lawannya adalah pamannya sendiri, anaknya sendiri, bapaknya sendiri. Dan itulah profil pendidikan Nabi SAW yang beliau hadirkan. Dan pendidikan yang Nabi SAW sampaikan itu tidak akan pernah terulang. Pendidikan terbaik seperti itu sampai hari kiamat. Maka setidaknya pendidikan yang kita teladani ini pendidikan yang on the track. Pendidikan yang tidak pernah terulang. Dan Nabi SAW mendidik yang banyak
sahabat-sahabat yang lahir nanti di peristiwa Fathu Makkah, ada yang menyebutkan jumlah sahabat 10.000. Dan jumlah sahabat 10.000 itu tentu keimanan, kemampuannya mungkin merata, tapi setidaknya ada pos-pos tertentu yang mereka ahli dalam bidang-bidang tertentu dan melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Ada yang ahli sejarah menghitung pendidikan yang Nabi SAW hadirkan di Madinah saja itu ada 2.000 pemimpin. Yang ini satu pemimpin, ketika dia memimpin maka dunia bisa dia pimpin. Nah, inilah profil-profil yang Nabi SAW hadirkan dalam peristiwa hijrah. Jadi katakan misalnya seorang yang paling lemah sekalipun, yang fisiknya diremehkan, yang orang ini bahkan mungkin fisiknya ada yang menyebut ketika dia berdiri itu sama tingginya dengan sahabat-sahabat yang lain ketika dia duduk, yang betisnya dihina dengan betis burung belibis karena saking kecil dan tipis. Ketika jubahnya tersingkap, ditertawakan oleh orang-orang. Bahkan sahabat sendiri ikut tertawa. Tapi Nabi SAW mengatakan, seandainya satu betisnya itu ditimbang, maka timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Itulah sahabat Ibnu Mas'ud. Dan sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah ahlul Quran yang bacaannya hari ini kita teruskan, kita gunakan sampai hari kiamat. Dan begitulah profil-profil ini. Orang mungkin dia tidak punya prestasi besar seperti kepala-kepala negara yang lain. Dia hanya sahabat biasa saja, yang dia hanya datang sebagai pengembala domba ketika datang pertama kali kepada Rasulullah SAW. Tapi hasilnya, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mas'ud hari ini? Sang ahlul Quran yang bacaannya disamakan dengan bacaan-bacaan sahabat-sahabat seperti Ubay bin Ka'ab. Dan inilah kedahsyatan Nabi SAW ketika dihadirkan pendidikannya. Kita lihat nanti profil-profil yang lain. Bahkan kalau saya bilang para sahabat itu, jadi para sahabat kalau dikatakan kualitasnya bahkan kualitas nabi-nabi, kualitas yang kalaupun tidak bisa disamakan dengan para nabi, maka dia satu level tangga di bawahnya, dan itu pun layak menjadi penerus sampai Nabi SAW mengatakan, "Laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelahku itu ada nabi, maka Umarlah yang akan dilantik jadi nabi. Bagaimana tidak, Umar itu banyak hadis, banyak ayat Quran yang turun karena requestnya Umar. Kita tahu bagaimana pada peristiwa perang Badar, Umar mengusulkan ini tawan perang ini dipenggal saja. Tapi Rasulullah SAW sendiri tidak setuju, bahkan lebih setuju dengan pendapatnya Abu Bakar, tidak dipenggal, tapi ditebus. Dan ternyata Rasulullah pendapatnya salah, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang benar adalah pendapatnya Umar. Nah, inilah kualitas Umar yang dia bisa
merequest ayat Al-Quran untuk turun. Karena ini sedang genting. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Misalnya. Itu ayat yang atas dasar requestnya Umar, maqam Ibrahim itu ditempatkan atau dijadikan menjadi tempat sholat. Dan begitulah kualitas sahabat itu. Jadi kalau seandainya sampai Rasulullah mengatakan setelahku ada Nabi, maka Umar. Dan Umarlah yang hari ini kita kenang sebagai peristiwa hijrah. Itu salah satu ijtihadnya. Kemudian misalnya Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah dikatakan sebagai pribadi yang mirip dengan bencong. Ini penghinaan yang luar biasa untuk seorang Ali. Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal di Madinah sementara sahabat-sahabat yang lain sedang berjihad berperang. Rasulullah SAW hadir dalam peristiwa itu. Dan Ali suruh tinggal di Madinah. Tentu Madinah posisinya genting. Bagaimana tidak, negara sedang dalam kondisi perang. Ini tidak main-main, kan harus dijaga 24 jam, tidak boleh lengah sedikit pun. Posisi itu Rasulullah sementara mempersiapkan pasukan untuk keluar menyongsong musuh. Nah, siapa yang disuruh tinggal? Ali. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu didatangi oleh orang-orang munafikin. Orang-orang yang tidak ikut perang, dicibir. Ya, laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raji haraj, wala 'alal maridi haraj. Ya. Ayat yang menyebutkan laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raji haraj, wala 'alal marid. Ya, tidak berdosa orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit. Orang yang buta, orang yang sakit, orang yang pincang ini adalah mereka yang boleh tidak berperang. Mereka boleh tidak berperang. Nah, Ali bin Abi Thalib itu tidak buta, dia tidak sakit, dia juga sehat, dia juga fisiknya kuat, tapi dia tidak ikut perang. Maka 3 orang ini bukan bagian dari profil Ali. Lalu satu kemungkinan Ali, kamu ini bencong, kamu ini perempuan, sehingga kamu disuruh tinggal di Madinah. Rasulullah Ali bin Abi Thalib kemudian bakar semangatnya menyusul Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya dibilang bencong. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tidak ingin ya menduduki posisi Musa, posisi Harun ketika Musa menuju Robnya? Nah, inilah profil ya. Profil sahabat-sahabat itu. Jadi kalau Rasulullah mengibaratkan ketika pemimpin hari itu adalah Musa menuju Robnya, maka yang dijadikan wakilnya adalah Harun. Rasulullah ketika perang, wakilnya ya kamu, Ali. Kamu harusnya bertahan di Madinah. Nah, ini posisi. Ya. Jadi mewakili Nabi. Wakil itu saya kira tidak berlebihan kalau nanti dia bisa menduduki pimpinan tertinggi. Ya, presiden itu akan diwakili oleh wakilnya. Dan wakil presiden akan bisa menjadi presiden. Saya kira kualitasnya sama, wakil dan presidennya kan begitu. Nabi dan wakilnya. Jangankan hanya presiden wakil presidennya. Jangan kalau ke presiden. Banyak kok sejarah presiden-presiden itu lahir dari gubernur Jakarta lu. Ya banyak menjadi presiden dan rata-rata begitu. Apalagi wakil presiden menjadi presiden.
inilah kualitas. Saya ingin menganalogikan betapa pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang melahirkan manusia dahsyat, yang di Madinah saja itu pemimpin yang lahir dari pendidikan Rasul itu 2000, dan 2000 saat itu cukup memimpin dunia. Sampai Umar bin Khattab dengan sangat pede beliau mengatakan, seandainya ada satu gubernurku melakukan satu kelas kesalahan, saya pecat saat itu juga. Nah, kita bisa kira-kira bisa tak satu gubernur melakukan satu kesalahan dipecat saat itu. Nah, kalau ini dilakukan hari ini, apa enggak semua gubernur itu kosong? Kursi kedudukan gubernur itu bisa habis kosong. Karena ya nggak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan bisa dipecat di masa Umar? Ada ketika itu Umar mendengar nama besar, nama yang masyhur. Umar mungkin punya pertimbangan ini kayaknya layak lah jadi gubernur. Maka diadakanlah fit and proper test. Dia diundang ke Madinah. Kak Umar bertanya, orang ini diundang kemudian datang ke Madinah. Ketika orang yang besar dengan kebesaran namanya yang terkenal nih, di pinggiran negeri, dia datang. Dia belum pernah ketemu dengan Umar sebelumnya. Tapi begitu ketemu dengan Umar, ternyata ditemui Umar sedang bermain dengan anak-anak. Umar sedang main kelereng mungkin kalau hari ini, atau main peta umpet sumperitan mungkin, atau main engklek. Umar bin Khattab kaget, orang yang terkenal namanya masyhur di mana-mana ini. Apakah Umar yang namanya dikenal seantero jagat bumi ini main kelereng, main dengan anak-anak? Kak Umar kaget dengan ucapan seperti ini. Memang kamu tidak punya anak? Oh, banyak anak saya. Puluhan anak saya. Bahkan saya tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Dia besar, dia berwibawa, dia punya kebesaran wibawanya sehingga anak-anak itu di ruangan-ruangan yang lain. Dan ini kita bisa lihat nanti profil atau gambaran seperti ini nih ada di filmnya Al-Fatih itu ya, Ahmad Al-Fatih, Gozi saya lihat film ini menggambarkan betapa seorang khalifah itu dengan anak-anak, dengan istrinya aja seperti bos besar itu yang. Nah, ini tentu distorsi sebenarnya. Mungkin pribadi Muhammad Al-Fatih tidak seperti yang digambarkan di film itu. Karena sejatinya Umar bin Khattab justru mengkritik sikap seperti ini. Ya, sekalipun jadi khalifah, sekalipun jadi main dengan anak-anak biasa. Nah, melihat itu langsung dicoret nama yang tadinya digadang-gadang sebagai calon gubernurnya Umar, dicoret. Itu melakukan kesalahan besar bagi Umar. Nah, ini kepemimpinan, kemudian sampai seandainya hari itu gubernur itu dipecat, kemudian dia merem, diambil salah satu kepala itu, nah itu layak jadi gubernur. Itu di masa Umar bin Khattab. Nah, ini profil-profil pendidikan yang dilahirkan dari pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga peristiwa hijrah itu sangat wajar kalau profilnya seperti ini. Sehingga mereka itu hidupnya memang untuk perjuangan. Hidupnya itu bukan untuk yang lain. Mereka hidup memang untuk
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berwakaf itu harta, tanah, bangunan, kemudian uang, bukan. Tapi ya itu itu berjuang juga. Tapi sahabat Nabi SAW itu badannya, di badannya, jiwa raganya bukan hanya sekedar apa yang dia usahakan, tapi jiwa raganya memang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita lihat sahabat Nabi SAW yang 10.000 itu kuburnya ada di mana-mana sampai ya tersebar, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Sampai kuburnya kalau dibagi itu sampai sekarang pun nggak penuh-penuh itu kuburan. Ya, berarti yang dikuburkan di kuburan Baqi tidak terlalu banyak. Wong itu sudah 1400 tahun yang lalu ada kuburan Baqi. Nah, berarti sahabat dulu itu yang dikubur di situ nggak banyak dibandingkan dengan jumlah sahabat sampai ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu mewakafkan jiwanya demi ingin menyampaikan amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan la tuftahannal Qastantiniyah fani'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishuha. Itu hadis Nabi yang kemudian diinternalisasi. Jadi semangat para pejuang dari sahabat-sahabat profil didikan Nabi itu mereka menginginkan tercapainya nubuah perasulan di dalam hadis ini. Ini kan belum terjadi nih. Nabi sudah bilang bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, akan difutuh, digembirakan dengan keislaman. Nah, tentu ini tantangan. Ini nubuah kerasulan, ya, kabar kenabian yang belum terjadi tapi sudah dikabarkan pasti akan terjadi. Nah, keimanan itu menggerakkan semua sahabat untuk sampai ke Konstantinopel. Termasuk adalah seorang sahabat tua renta usianya 80 tahun, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, usia 80 tahun itu apa yang bisa diharapkan ketika berjihad? Ya, tua renta itu tidak berangkat. Ya. Berangkat, ikut, bahkan dia sudah merasa pasti wafat di peperangan itu. Apa pesannya Abu Ayyub? Kalau nanti saya mati, kebawa jasadku sejauh-jauhnya kalian bisa masuk ke daerah musuh. Kalau sudah gak bisa masuk lebih jauh lagi, nah barulah kubur di situ. Ini pesan Abu Ayyub. Jiwa raganya memang diwakafkan untuk kejayaan Islam, untuk perjuangan. Keimanan itu kemudian diwariskan, dan hari ini kalau kita ke Turki, kita harus mengunjungi satu masjid, ya, masjid sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di samping kuburan beliau Abu Ayyub, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, inilah yang kita ingin hadirkan kembali, dan kita sudah on the track. Qur'ani apa itu? Berkarakter, berprestasi. Ini Quran. Jadi yang melecut itu semuanya adalah Quran. Dan ini apalagi kita ada di yayasan yang berkah, saya kira dengan keberkahan yang mungkin tidak diajarkan di tempat-tempat lain. Kita sudah begitu masuk, sudah dikenalkan bagaimana bahwa di yayasan, di organisasi kita ini adalah organisasi yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tidak ada yang boleh mengambil alih wakaf yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima. Dan inilah ya, termasuk mungkin diri kita harusnya diwakafkan untuk Allah, bukan hanya sekedar aset-asetnya, bukan sekedar tanahnya, tapi semua kita ini harus menginternalisasi semangat juang itu. Dan kita ini organisasi dakwah. Dan ini nikmat yang terbesar saya kira yang ada di sini. Ya guru, kemudian pengurus-pengurus organisasi di tempat yang lain, semuanya saya kira melakukan itu. Pembinaan-pembinaan atas dasar nilai yang mereka yakini masing-masing. Tapi nilai kita adalah nilai dakwah, nilai perjuangan, meneruskan iman kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau kita lihat, ya, orang banyak sekolah-sekolah di mana-mana, tapi lihat mereka tidak lagi peduli dengan karakter yang Islami, ya, adabnya, kemudian akhlaknya, ya, anak-anak yang sangat memprihatinkan. Ini saya kasih contoh ya, betapa di luar sana itu bahkan sholatnya saja, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling dasar. Alhamdulillah ya, kita punya nilai yang mau kita tanamkan, sholat dan Quran. Itu dua kan. Jadi fokus kita, budaya kita. Nah ini kesyukuran di luar sana. Itu untuk yang pertama saja dulu lah, sholat. Saya ini kan punya mahasiswa. Saya tanya, kalau mau ngajar, tadi sholat subuh di mana? Sholat subuh di mana itu banyak tuh macam-macam. Jawabannya nggak satu. Kayak yang kita harapkan kan sholat subuhnya satu jawabannya. Tapi ini ada yang ya saya kasih pilihan di masjid, di kos, yang kedua tidak sholat. Itu ada yang mengisi pilihan ketiga. Dan tapi rata-rata oke lah, masih sholat. Ya. Rata-rata. Tapi begitu ditanya, sholatnya ada yang jawab sholat subuh. Ketika ditanya jam berapa, jawabannya sholat subuh jam 2. Itu saya nggak ngibul ini. Dia jawab sholat subuh jam 2 itu madhab mana? Di madhab yang mengambil madhab sebelum subuh ya, jam 2 malam sholat tahajud belum masuk subuh, jam 2 siang sudah hampir zuhur pun hampir habis. Ini satu profil, dan itu bukan anak SD, itu mahasiswa. Masjid apakah penuh sekarang ini di kampus-kampus, di sekolah-sekolah? Bahkan kalau ada masjid yang kosong, itu sudah fenomena hari ini, fenomena zaman. Yang dulu mungkin dipenuhi dengan aktivis-aktivis, masjid hari ini PR-nya mulai ditinggalkan. Ini renungan. Kemudian kita lihat coba. Ada saya pernah janjian juga. Itu mahasiswa saya tunggu asar di masjid. Saya tunggu, enggak juga datang. Saya sampai menunggu, saya tilawah berdua juz. Dia datang tergopoh-gopoh, saya lihat jam 5 sore. Pak, ini Pak, ya nyodorin mau tanda tangan. Kamu udah sholat dulu? Belum, sholat dulu. Saya tanda tangan, sholat. Habis sholat saya tanya, kamu tadi sholat jam 5 sore ini? Sholat asar, kalau nggak saya suruh, nggak sholat, nggak bagaimana? Iya Pak, maaf Pak, tadi terlambat berbila. Terus, zuhur tadi sholat di mana? Zuhur tadi, wah dia seperti mikir keras, nggak sholat. Nah, subuh nggak sholat juga? Enggak.
Kemarin Isya? Enggak. Maghrib? Enggak. Kapan kamu terakhir sholat? Kayaknya 3 hari yang lalu. Kayaknya 3 hari yang lalu. La haula wala quwata illa billah. Ini profilnya. Terus sholat apa? Sholat tahajud. Nah, hebat juga ini. Sholat tahajud. Bisa apa? Si mahasiswa. Nah, ini profil-profil pendidikan yang hari ini hadir. Ini semua siapa? Oh, ini umat Nabi loh. Dengan entengnya mereka meninggalkan sholat. Saya mau buat ilustrasi. Kenapa iblis itu dinamakan iblis? Dulu kan bukannya dia itu profil yang paling taat. Beribadah bersama malaikat, berpuluh-puluh, mungkin beribu tahun dia di surga. Posisinya sangat tinggi, senior dalam masalah ibadah, syariat, ketaatan kepada Allah. Cuman dia jadi dilaknat Allah yang tadinya disebut apa? Bukan iblis tentunya kan. Azazil atau disebut apalah. Disebut ya ada bahkan yang menyebut dia itu malaikat juga tadi. Malaikat yang nggak mau taat. Ya, tentu ini pendapat yang nggak bisa diambil. Ya semua malaikat terusnya taat. Tapi mungkin dia makhluk lain ya. Tapi jin, nah kita katakan ini jin. Jin ini dia tidak mau sujud sekali ketika diperintah Allah. Dan dia menggunakan akal rasionya. Bagaimana mungkin saya ini lebih senior, lebih lama beribadah kepada Allah, lebih taat kepada Allah, prestasinya tidak main-main tentunya. Lah ini anak baru kemarin, baru diciptakan, belum punya prestasi, belum bisa diakui, tiba-tiba mahasiswa senior disuruh memberi penghormatan kepada junior, maba. Kira-kira masuk akal atau enggak kalau dia tolak tuh? Gimana Bapak Ibu? Masuk akal enggak kira-kira? Sangat masuk akal. Rasionya benar. Tapi bagi Allah tidak. Ini tetap pelanggaran. Karena ini penghormatan kepada Adam, bersujud itu. Kunalil malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis. Maka iblis diberikan lakop ya. Julukan baru. Jin yang taat ini jadi iblis. Itu bukan sujud kepada Allah. Dijadikan nama menjadi iblis. Sekarang kalau orang dengan entengnya tidak mau sujud kepada Allah, kira-kira namanya apa yang paling cocok? Kalau iblis sekali tidak mau sujud, dan sujudnya bukan kepada Allah, tapi kepada Adam, anak junior yang baru diciptakan, tidak punya prestasi dan belum diakui. Itu sudah cukup menjadi pribadi iblis. Sekarang orang dengan entengnya tidak mau sujud kepada Allah. Itu namanya apa kira-kira? Ya, engkongnya iblis atau apa namanya? Ko-nya iblis. Atau nah, ini yang perlu ya, kita renungkan kembali. Betapa beratnya tanggung jawab kita sebagai guru, betapa besar ya. Jangan sampai nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita di yayasan ini, saya bilang nikmat terbesar. Kita punya tanggung jawab yang ini ya, tanggung jawab iman, tanggung jawab Islam ini dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat kita sudah banyak sekali. Ya, fasilitas dari Allah sudah enggak terhitung banyaknya. Maka itu harus diimbangi dengan perjuangan kita untuk mensyukuri nikmat Allah.
Nikmat apa? Nikmat Al-Quran, nikmat Islam, nikmat iman. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Mungkin dalam hadis disebutkan, atadruna mal kautsar. Kamu tahu apa itu Al-Kautsar? Innaha nahrun wa adani rabbi yaumal qiyamah. Fihi khairun katsir. Tapi Al-Kautsar, kalau sekedar telaga Al-Kautsar di hari kiamat, ya telaga. Tidak lebih besar daripada nikmat iman, nikmat Islam. Yang hari ini kita harus perjuangkan. Inilah hijrah. Hijrah itu untuk mempertahankan ini. Dan nikmat ini kan yang diperbutkan oleh semua raja-raja, semua kaum, Yahudi, Nasrani. Yahudi ini kan dia berbelok menjadi pembangkang karena dia tidak diberikan nikmat ini. Nikmat Al-Quran, nikmat Islam, nikmat kenabian ini. Jadi orang Yahudi, kaum yang paling tahu tentang syariat, tentang ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yahudi, mereka berbelok, berbalik karena tidak diberikan Quran ketika dia sudah tunggu-tunggu. Tidak diberikan kenabian. Dan ini sudah diberikan kepada kita hari ini. Maka kita harus perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkan? Ya kita wariskan kembali. Karena Quran ini perjuangannya tidak hanya sekedar generasi. Tapi ini harus diperjuangkan, ditanamkan terus-menerus sampai hari akhir. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Diselamatkan kita dan semua generasi ini dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana caranya? Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kata Ali bin Abi Thalib. Sebagian Umar juga punya pendapat. Adibu summa ta'allamu. Ajarkan adab, ajarkan taklim. Belajar. Dan ini tanggung jawab siapa? Kita semuanya. Lagi sudah jelas, guru. Tanpa itu, kita tidak bisa menggantungkan pembinaan kepada tukang bangunan. Kita tidak bisa menyerahkan pewarisan nilai-nilai perjuangan ini kepada arsitek. Pada siapa? Dokter. Siapa tanggung jawabnya? Ya, pembinaan umat Nabi. Ini semuanya umat Nabi akhir zaman ini. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab tukang gali kuburan. Mereka nggak ngerti. Kita inilah guru. Apalagi guru. Ya, jelas guru agama, guru Quran, guru yayasan, apapun. Ya, guru yang disematkan ajarannya. Tapi satu, kita punya tanggung jawab yang sama. Ya, membingkai pendidikan ini sebagaimana Rasulullah SAW ya dulu sampaikan, perjuangkan. Nabi itu diutus buistu liutammima makarimal akhlak. Yang adab akhlak ini hari ini sungguh sangat memprihatinkan pendidikan kita. Asa ada ya anak nyangkul kepala emaknya gara-gara tidak diberikan motor fiction. Ada. Kita pernah dengar tuh berita di Jawa Timur. Ya, seorang anak yang memenjarakan, ya memberi pelajaran. Mungkin dia baik sih tujuannya apa? Memberi pelajaran orang tuanya. Tapi pelajaran apa? Dimasukkan BAP kepolisian. Karena apa? Karena mencabut singkong tanamannya. Ada yang gara-gara apa? Diberi pinjaman orang tuanya 1 atau 2 juta, tidak bisa mengembalikan, kemudian beranak pinak menjadi
miliaran, ratusan juta, nggak bisa bayar orang tuanya, dipenjarakan. Nah, ini pendidikan macam gini yang kita lihat. Guru dikeroyok oleh geng satu kelasnya, wali kelasnya. Dan itu terjadi di depan mata kita. Sekarang, alhamdulillahnya di yayasan-yayasan kita ini yang semisal yang kita bisa mendidik anak-anak itu, kan tentu kalau kita serahkan pendidikan ini kepada selain kita, mungkin sungguh memprihatinkan. Ini tentu pekerjaan dinas pendidikan tentunya. Dan alhamdulillahnya kita hadir ya, yang semangat seperti ini tentu harus dijaga. Inilah semangat hijrah kita. Hijrah bukan berarti hijrah dari guru terus hijrah kemana. Ya hijrah kita ini hijrah lebih baik. Kalau jadi guru tetaplah. Ya, karena itu hijrah sesungguhnya adalah bagaimana kita menghadirkan dari yang belum baik, terus kita perbaiki. Kita terus belajar. Demikian barangkali yang saya bisa sharing sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil 1-2 inspirasi, 1-2 kebaikan dari kalimat-kalimat yang tidak teratur. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah, insyaallah demikian. Kepada Ustadz Humaidi kami ucapkan terima kasih. Demikian taujih yang telah disampaikan oleh Ustadz Humaidi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada Ustadz Humaidi kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberi ibrah bahwasanya hijrah kita dimaknai dengan spirit semangat, bahwasanya esok harus terus lebih baik daripada hari ini. Insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan amanah-amanah yang sudah kita terima ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu Ustadz Ustazah rahimakumullah, tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Akhirnya saya selaku pembuka acara, apabila dari awal sampai akhir terdapat kekeliruan baik tutur kata maupun tingkah laku dari hati yang terdalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, barakallahu lakum kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah peserta hari ini mencapai 233 peserta di Zoom kajian bulanan Yayasan Darul Hikmah Raja Basah Lampung hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitas kebaikan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan untuk kita semua. Dan jangan lupa kepada peserta, Bapak, Ibu, Ustadz-Ustazah semuanya untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan baik itu di ruang Zoom ini maupun di sekolahnya masing-masing, di unitnya masing-masing. Kemudian ada, kalaupun ada resume yang harus disampaikan, silakan bersemangat untuk meresumnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, akhirul kalam kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesal keren.
Sal, keren banget. Barakallah semuanya. Insya Allah. Semangat. Semangat berjuang untuk lebih baik lagi. Nah, termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ingat ya, dengerin podcast Destanya Siapa. Paket yang sama, mood yang berbeda. Beri dirimu dan orang terdekatmu kebebasan mendengarkan musik dengan Spotify Premium Duo. Dengarkan bersama atau terpisah sambil menikmati waktu sendiri-sendiri dengan playlist, album, dan podcastmu sendiri. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Sama-sama, iya, insya Allah. Mantap. Ini ada resim di sini. Bener. Saya juga ngeresum. Bismillah. Jangan menyebut nama Allah, jalani hidupmu.